Narasi ini saya buat untuk mengajak Anda berpikir. Jika Anda malas berpikir, skip saja. Peradaban sering digunakan sebagai istilah lain budaya. Di kalangan akademis, peradaban memiliki berbagai arti dalam kaitannya dengan perkembangan manusia. Seringkali istilah ini digunakan untuk merujuk pada suatu masyarakat yang kompleks, dicirikan oleh praktik dalam pertanian, hasil karya, dan pemukiman. Dibanding dengan budaya lain, anggota-anggota sebuah peradaban tersusun atas beragam pembagian kerja yang rumit dalam struktur hierarki sosial. Saat ini, modernisasi menyentuh semua sektor kehidupan. Lalu bagaimana dengan peradaban suku Dayak? Apakah akan termodernisasikan? Ataukah tetap bertahan dalam kepungan modernisasi? Mari kita bahas satu persatu. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filsafat demokrasi ala suku Dayak. Pernahkah Anda berpikir bagaimana sistem kepemerintahan Dayak zaman dahulu? Dari mana nenek moyang kita belajar tentang kepemerintahan atau tata cara mengelola kehidupan bermasyarakat? Banyak sekali ilmu pengetahuan yang dapat kita peroleh jika kita mau mengkaji atau meneliti warisan budaya yang ada di depan mata kita. Filsafat demokrasi ala Dayak. Pertama-tama, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, dan kratos artinya pemerintahan. Menurut sejarah, sistem demokrasi mulai dipraktikkan sejak zaman Yunani kuno. Pertanyaan saya, apakah nenek moyang kita belajar dan melaksanakan demokrasi dari ilmu filsafat Yunani? Mungkinkah suku Dayak sudah demokratis sejak zaman dahulu? Saya menemukan sebuah artikel di blog yohannessupriyadi.blogspot.com tentang kajian filsafat Dayak, bagaimana Dayak memandang hidup, kehidupan dirinya, dan orang lainnya di Kalimantan. Sistem pemerintahan dalam suku Dayak. Berangkat dari cerita-cerita rakyat suku Dayak, silakan baca di blognya sendiri. Dapatlah disimpulkan bahwa ribuan tahun silam telah ada pemerintahan Binua. Jauh sebelum pemerintahan penjajahan Belanda, cerita penyusunan hukum adat dan adat istiadat zaman Nek Matas dan Taguh Pak Usut dan pemerintahan landscape kolonial Belanda berhasil mengumpulkan tetua-tetua adat serta singa-singa Benua dan Timanggong Binua di Kampung Singa untuk menyusun hukum. Adat menjadi bukti bahwa pemerintahan kolonial tidak mencampuri urusan pemerintahan lokal beserta hukum-hukumnya. Sistem kepemimpinan suku Dayak. Timanggong memegang peranan yang sangat penting untuk mengurusi segala urusan yang berkenaan dengan rakyat, baik urusan ke atas maupun ke bawah. Timanggong dipilih oleh rakyat dari berbagai kampung dalam lingkungan ketimanggongannya. Garis bawahi bahwa Timanggong dipilih oleh rakyat. Hal ini menunjukkan adanya sistem demokrasi dalam pemerintahan suku Dayak. Timanggong mempunyai jabatan rangkap sebagai kepala adat, kepala dari berbagai kepala kampung, kepala agama, kepala hukum, dan apa saja yang ada sangkut pautnya dengan rakyat. Rakyat pada umumnya sangat patuh dan taat kepadanya dalam segala keputusannya. Semua tua Timanggong dalam wilayah ketimanggongannya selalu meminta petunjuk dan cara apa saja dari Timanggongnya. Ada pula dewan yang terdiri dari orang-orang tua kampung dan binua yang dianggap ahli dalam adat dan hukum. Di beberapa binua, dewan ini disebut bide binua. Bide merupakan penasehat yang mendampingi Timanggong dalam soal-soal adat dan hukum. Dalam menjalankan pemerintahannya, Timanggong dibantu oleh Pangalangok Binua, yakni seorang pemberani dan sakti yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di tingkat kampung, warga kampung mengangkat seorang tuha kampung, kepala kampung, sebagai pemimpinnya. Tuha kampung berkewajiban untuk bekerja sama yang harmonis dengan Timanggong sebagai penanggung jawab seluruh kampung-kampung. Saya sangat tertarik bagaimana suku Dayak dapat menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dan terstruktur rapi. Jika saja sistem ini dipelajari dan teliti, mungkin saja suatu hari dapat menjadi bahan pembelajaran di universitas manapun sebagai filsafat demokrasi asli dari Indonesia. Siapakah yang mau mempelajari dan memperjuangkan filsafat demokrasi ala suku Dayak itu? Di manakah kita sebagai generasi penerus dari suku Dayak? Mari kita berpikir.